FPL Arena pada suaranya. Wow, Albert dengan mid lane Kadita, Petrify yang pasti menjadi salah satu spell andalannya juga. Make sure bisa dapetin inisiasi yang bagus, namun Kairi. Pakito jungle kemarin sempat juga dipakai kan Om? Sempat dipakai. Dan itu yang kenapa kita bilang tadi kemungkinan Pakito bakal bermain sebagai jungler ya. Karena dia bakal lebih sering untuk melakukan rotasi ke gold dan juga ke XP. Dan satu lagi adalah bahwa dia tebal, dia sustain. Jadi kalaupun mau diharas ya nggak apa-apa. Iya. Apalagi dia punya retribution juga kan. Kalau yang biru dia bisa pakai movement speed tambahan. Lihat pokingan damage di tengah. Ini benar-benar bloody fight banget di area mid. Gak ada yang mau kalah. Dan untuk emblem sebenarnya Arlott ada penetrasi ternyata Om. Yes, main penetration ya. Rapture yang dipakai Tenacity dan juga Brave bersama dengan satu emblem fighter yang berarti bakal ada lagi untuk spell fam dia. Yang menarik sebenarnya dari kemarin. Kairi ini bermain dengan Thrill, bukan dengan Rapture ya. Jadi bukan tanpa penetration tapi memilih untuk plus 16 dari adaptive attack-nya dia. Misalnya kita tahu lah. Bakal ada penetration juga yang bisa dimainkan dari emblem assassin yang dipakai oleh Pakito ini. Yap, Season Hunter gak lupa dia bawa juga ya Meh untuk mempercepat lagi apapun nanti dari pattern farmingan. Namun sekarang di bagian bawah ada beberapa pergerakan yang sudah dilakukan oleh Nile tapi dia pun masih berhasil kembali dengan satu quad shadow yang dia milikin. Weapon Master barusan untuk Nile. Artinya memang kalau ketika udah full item Hayabusa ini bisa ngasih impact yang lebih dahsyat. Weapon Master high and dry. Kenapa Weapon Master Om untuk Haya? Weapon Master untuk lebih kuat ya, sustain nanti untuk di mid atau late game-nya dia dengan tambahan 5% nanti dari damage-nya. Dan juga dia pakai Lethal Ignition di sini. Karena kita tahu bagaimana dari Shadow Kill-nya memberikan damage lebih dari 3 hit dan itu akan nge-trigger untuk Lethal Ignition. Yap, Lethal Ignition. Sekarang physical juga udah bisa ya. Bisa banget loh sekarang. Kalau dulu kita hanya melihat dari magical. Tapi ternyata sekarang dengan set emblem yang baru. Udah bisa pulang ke physical dan Baloy sudah level 4. Turtle sudah ada pergerakan dari look-nya. Langsung membuka, langsung mencari. Wah ini Turtle setupnya enak banget karena posisi Turtle-nya udah ditarik ke belakang. Tapi hati-hati, Boots ini punya final slash yang bisa bikin out position. Itu harus dicatat baik-baik. Dengan hero-hero yang seperti dipegang sama Geek, dia punya look, Fredrin itu kalau out position itu susah banget untuk recover lagi dari posisinya. Yes, dan belum lagi masih ada Keyboy yang bisa setup dengan satu heavy spin ya. Untuk menjauhkan semuanya. Lihat positioning zoning dari Keyboy, dia selalu ada di guard. Wah, Nailnya mulai maju ke bagian depan tapi sekarang first blood-nya pun langsung tercipta. Turtle-nya berhasil langsung diapakan oleh Kairi tapi Baloyski mencoba untuk bisa menarik dengan satu di Jasmine. Dan Keyboy memanfaatkan sedikit absorb damage-nya. Oke, Onyx. Lalu dia flicker. Onyx sudah mulai untuk memegang lagi nih tempo permainan yang sempat hilang mungkin kemarin. Dan sekarang sudah dikembalikan Albert yang bisa langsung match up sama teman-temannya Om. Yap, ini memang sudah sinkron ya. Dan tadi memang adalah zoning yang manis dari Keyboy dan memaksakan penggunaan dari Quad Shadow. Sehingga satu akses untuk escape kalau memang nggak di all in tadi oleh Geek Fam. Ini mereka akan ke pinch juga dan bakal diambil gratis tadi untuk turtle-nya. Yap, itu dia yang udah terjadi. Di mana sekarang di bagian bawah Baloy ya wes. Hanya nge-zoning aja. Talent prediction. Udah ada nyanyian lagi di sana. Terus, Hore. 4 untuk Onyx, 2 untuk Geek Fam. Dan Pulung seperti biasa. Oke, tapi kalau dari item dari Albert, ternyata dia nge-skip Flock of Destiny sepertinya namun Kairi. Yap, Kairi masih dengan satu Furious Hammer ya. Karena tadi dengan Rapture yang di-skip juga ya mungkin dia langsung akan melakukan buying ke Hunter Strike-nya. Pun demikian sama dengan Hayabusa. Jadi kita masih akan nantikan untuk item-item build Wah, itu dia udah ada satu lagi happy spin dikeluarkan dan berhasil sudah mendapatkan Baloy yang tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak kemana-mana. Wah ini rotasinya cepat banget dari Onyx pun. Mungkin satu hal nih, kan gue kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu pelopor Kadita Roamer ya. Itu dari Godiva. Nah kalau Roamer katanya Kadita ini bagus kalau memang langsung nge-skip Clock of Destiny. Tapi ini kan mid lane Om. Dia nge-skip Clock of Destiny. Gimana menurut pandangan Om? Sebenarnya gak ada masalah sih kalau nge-skip juga ya. Karena memang yang diincar dari Kadita sendiri adalah burst damage-nya dia. Jadi kalau mau nge-skip selama ada penjagaan dari Roamer-nya dan itu selalu bisa buka vision. Dia bakal aman-aman aja. Okay. Apalagi dari Kadita dia juga masih punya skill escape. Ya, cukup menarik dan impactful juga masih ternyata ya. Sementara untuk turtle kedua nih, dari setupnya Geek dan juga Onyx sama-sama ingin turtle kedua. Mereka nggak mau kasih adanya contest free ataupun mirroring. Nah, poinnya adalah Baloyski mungkin dengan defense judgment yang baik, mungkin aja Geek Farm bisa. Weh, itu di mana? Kok udah ada Hayabusa yang langsung menghilang, tapi sekarang happy spin-nya connect lagi dan Baloy
again menjadi korban. Di mana tidak akan ada satu rotasi yang akan dilakukan oleh pemain dari Gifam untuk bisa masuk ke dalam area Turtle. Dan Turtle-nya menjadi milik dari Onyx dan Purple Buff. Akan mereka invasi pula. 2 turtle dan dapetin 4 kill. Namun invasi kembali. Buset, berantem lagi nih. Ada satu Fedra Strike langsung dikeluarkan. Aboy yang mencoba untuk maju ke bagian depan kah? Tidak. Karena dia lebih fokus untuk bisa mengambil satu wave minion yang ada di outer turret yang dia miliki. Tidak ada retribution juga dari Kairi. Itu mungkin satu hal yang bikin dia ya udah dilepas aja. Tapi turretnya bisa didapatkan. Dan Luke kena pokingannya lumayan sakit. Yap, ini dia 1v1 situation. Luke memiliki setengah bar HP, tapi sekarang dari audience prediction 69% untuk Onyx dan Albert. 31% untuk Kick. Sementara Albert sakit banget rock wave yang dia miliki, tapi sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Balos itu sendiri dan cewek mencoba untuk bisa mengejar masuk ke bagian depan, tapi Kadera masih berhasil selamat dan juga ada satu headbutt yang begitu baik dilakukan oleh K-Boy beserta dengan satu flickernya. Tapi untuk sekarang langsung aja mengeluarkan shadow kill dan itu pun masih belum bisa menumbangkan K-Boy di area tersebut. Dijagain K-Boy-nya tumbang dan sekarang Kairi masuk. Satu hit lagi. Nael masih mencoba survive di bagian depan dan cewek bisa mengeksekusi. Wow, itu dia. Tempo permainan dari Onyx yang berhasil mereka kontrol ya. Dan kita tahu bagaimana posisi dari Albert tadi yang menurutku cukup mengejutkan. Karena pemain Geekfam tidak ada yang menyadari bahwa ada Kadita di balik rumput sana. Dan dieksekusi gratis tadi. Damage-nya damage dari Albert, damage Kaditanya itu benar-benar hanya menyisakan bahkan satu bar pun tidak. Betul. Mungkin ini yang tadi sempat kita bahas dari segi itemnya ya. Dia bisa ngasih damage yang lebih besar daripada Claw of Destiny yang scaling hitungannya. Yes, jadi dia selama bisa jaga jarak, gak diganggu dan gak ada yang tahu di dalam rumput yang mana, Kadita pasti akan bisa nge-burst down satu hero. Apalagi kalau memang masih pegang Petrify. Iya, tapi itu posisinya dia di sana berapa lama coba itu tadi? Lama banget ya. Karena gak ada ganggu, gak ada yang buka juga dan gak ada yang sadar sama sekali dari Geekfam. Yap, dan sekarang Luke bisa aja masuk ke dalam satu zona yang bahaya. Untungnya bisa dia kabur. Masih aman. Sebenarnya lu punya dash juga gitu kan dan lihat. Zona yang dipegang sama Onyx ini zona agresif dan lihat lagi-lagi Albert. Buset dah, ada sebuah pertempuran lagi tapi Kairi ada di dalam area tersebut dan juga Shadow Kill langsung dikeluarkan. Kairi akankah bisa langsung dihilangkan? Benar. Phantom Shuriken tadi langsung dikeluarkan pula dan sakit banget damage-nya tapi Albert masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Cewek Golden Sub sekarang dia punya tapi berbeda look-nya 1v1 situation bersama dengan Butch dan Butch masih terlalu kuat. Terlihat ada Nail dengan satu stiker yang sangat-sangat menggugah iman untuk bisa dikejar. Pertukaran yang sebenarnya untung untuk Onyx. Ya, tadi karena dia invasi, tapi kerugian Onyx adalah kehilangan Kairi. Di posisi yang buff-nya masih ada sebetulnya Om. Jadi sebenarnya untuk zona yang dipegang, terlalu agresif nggak sih tadi Om? Sangat-sangat agresif memang, dan itulah yang dicari oleh Onyx. Dan bahkan mereka rela untuk mengeluarkan semua source skill-nya untuk menghajar ya area purple dari Geekfam. Yap, akankah dengan satu Federal Strike ini bisa langsung menghilangkan K-Boy? Tidak. Masih cukup tebal, bahkan tadi hampir semua dari Federal Strike-nya masuk. Dan sekarang di dalam sebuah team fight, apa yang akan terjadi? Ini Turtle-nya udah nongol ntar lagi loh. Wait, K-Boy! Ada satu lagi, FSP dan juga Flicker tadi yang dikeluarkan. Tapi pada saat di bagian belakang, Luke harus melakukan Flicker dan juga kabarnya tersebut. Tapi Luke sedikit lagi yang tersisa. Bahkan ada satu Battle Mirror Image tadi dari cewek itu bisa menyamakan dirinya. Plus damage ke arah dari Turtle. Dan sekarang pertemuannya kembali terjadi. Nail masih ada kuat Shadow. Nyaris banget tadi. Dia ada di posisi yang enak banget. Visionnya terbuka. Bisa aja nge-steal, tapi ternyata timing yang salah membuat akhirnya gagal. Albert di bagian top lane coba untuk ngambil Petrify-nya keluar, masih bisa digocek oleh Kadera. Yap, dan ini merupakan posisi yang sulit untuk Geekfam karena secara junglernya juga sudah beda 2 level. Ada perbedaan dari damage untuk retribution yang bakal dipakai nanti. Dan ini berat nanti kalau dari Geekfam akan mencoba untuk mengkontes Lord yang pertama. Apalagi dengan posisi zoning out yang sedang terjadi sekarang. Gimana dengan turretnya Om? Ini Geekfam nggak dapetin satu turret pun. Yap, itu dia yang membuat mereka berat. Karena setiap kali mereka lagi mau coba buat keluar, mereka harus bisa ngecek rumput yang mana yang kosong. Dan rumput itulah yang menjadi senjata bagi Onyx sekarang. Siapa yang bisa buka rumput dari Geekfam kecuali Luke? Yap, dan ini adalah satu metode baru lagi dari mid lane Om ya. Ini Kadita. Dia masih sering berada di dalam rumputan, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana dari pattern farmingnya. Betul. Dan untuk Kadita sendiri tadi Genius One first item Clock of Destiny setelah itu. Yap, ini dia outer turret-nya sudah berhasil tumbangkan, tapi what happened? Baloy berhasil didapatkan di tempat yang lain. Niatnya flanking sebenarnya tadi ke arah belakang. Dia coba untuk nge-backstep ya dengan satu tarikan Divine Judgment mungkin bisa untuk cari momen. Tapi tengahnya hancur, invasi dari Purple Buff dan Orange Buff yang dimiliki oleh Geekfam. Ini akan lebih terbuka lagi nih Om. Yes, dan ini berarti ya Geekfam-nya mereka mau gak mau. Harus nunggu atau mereka harus main 5 juga atau split push bahkan. Heavy spin-nya gagal.
Heavy spinnya tidak bisa untuk menambah. Tapi sekarang ada Luke langsung saja mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi ceweknya masuk ke bagian belakang dengan Blazing Duel. Dan ditarik lagi dengan Defense. Tapi dia ada follow up damage di area tersebut. Dengan Battle Mirror Image dia pun selamat lagi. Ceweknya mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata tidak. Karena sudah ada Nail di bagian belakang mencoba untuk bisa menemukan cewek. Tapi ceweknya berhasil langsung diremukan. Kairi ingin maju lagi ke bagian depan. Dengan stack merah seperti ini siapa yang mau maju? Satu tumbukannya begitu berarti. Mungkin double jab dan knockout strike ini bisa langsung bikin Nile juga benar-benar kena knockout. Nah, Lord yang muncul dengan keunggulan jumlah dari Geek Farm, dia bisa set up. Dia bisa set up dari arah Lordnya, namun kayaknya nggak bakal dikasih lepas sama Onyx. Dia punya Keyboy juga nantinya yang masih ada flicker. Walaupun heavy spin masih delay, mungkin waktunya akan dibeli dulu nih sama Keyboy yang nge-scout di arah depan. Ya, dan bahkan kalau Geek Fam mereka mau coba buat kontes Lord yang seperti ini ya. Ini retributionnya kemungkinan bisa dipegang oleh Onyx karena ya itu tadi perbedaan retribution yang sedang dipegang oleh Kairi sendiri. Ya. Jadi hanya sedikit bait dari Geek Fam agar ada inisiasi yang bakal dimainkan oleh Onyx. Nile-nya show di bawah. Iya, Nile terlihat di area bawah. Sekarang Turtle langsung, Turtle Lordnya langsung aja di-set juga oleh pemain dari Onyx di area tersebut. Wow. Ini bahaya juga sebenarnya karena Luke di bagian depan kena pokingnya sama cewek. Sakit banget dan bakal dikomit. Wow, pertempuran terjadi. Dan Lordnya berhasil diambil oleh Onyx. Dan mereka semua pun langsung mundur teratur karena tidak ingin lagi melakukan sebuah team fight. Tapi Kairi memancing-mancing dia sengaja jalan tersendat-sendat. Gimana ya? Agar dikejar gitu. Apakah ini misplay Om dari Geek Farm yang memang mereka coba set up. Nile nge-show di bawah. Onyx muncul berlima, ia langsung di take over Lordnya Om. Iya, apalagi kan Hayabusa dia susah ya, bukan seperti Ling yang punya mobilitas tinggi untuk langsung membackup di Lordnya. Dan ya, dari Geek Fam ya sedikit mungkin kesalahan, tapi ya niat dari mereka adalah split push tadi. Dan ternyata ya langsung dikomit juga oleh Onyx dan akhirnya Lordnya jatuh ke tangan Onyx. Dan ini tinggal bagaimana defensive mechanism dari Geek Fam kalau mereka mau mencoba untuk bertahan. Dan dengan Lord yang pertama seperti ini, seharusnya masih bakal bisa ditahan oleh Geek Fam. Oke. Dan Lord yang belum enhance juga kebetulan sementara di bagian depan Keyboy. Dia cukup strong, dia bisa cari momen walaupun tidak ada flicker, dia masih bisa pakai headbutt-nya ke depan. Dan jangan lupa sisi dari Onyx ini banyak banget. Dia punya Keyboy yang pasti dengan heavy spin, dia punya Pakito bahkan knockout strike-nya juga ada sedikit sisi. Dan jangan lupakan Boots. Boots yang dari tadi lumayan free, menurutku bisa banget nih kalau berani tuker dia bisa dobrak ke arah depan. Yap, ini pun tertarik dengan satu Divine Judgment, tapi sekarang ada flicker Divine Judgment langsung ditarik dan Keyboy selesai. Keyboy finish di area tersebut. Nile, flanking dari Nile. Masih belum mendapat target sepertinya, masih belum mau dibalikin lagi. 4 lawan 5, kondisi saat ini tidak ada best start yang hancur dan Nile masih mencari target Albert ternyata. Yap, Rockwave harus terpaksa dikeluarkan, tapi ternyata Nile masih berhasil selamat. Udah ada pergerakan lagi dari Luke yang mencoba untuk bisa mengejar langsung Albert dan juga memberikan damage ke arah Albert. Tapi pertempuran kembali terjadi bagian belakang, Kadera berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Aboy langsung kaburkan wing by wing, bahkan Nile-nya hanya memiliki 1 bar SP dan dia pun udah nggak kondusif lagi. Harus menghilangkan wave minion dan dia harus masuk untuk regen SP-nya. 2 yang harus hilang dan hampir saja flicker dari Boots barusan hampir bisa dapetin Nile tapi masih bisa mundur dengan Watch Shadow-nya. Sementara untuk sekarang nih poin dari Geek Fam, apa yang harus dilakukan Geek Fam? Buka zona kah? Atau mereka harus maju perlahan kah? Ya betul, dari Geek Fam mereka harus split push sih, salah satu jawaban mereka ya sekarang. Karena mau gak mau, suka gak suka. Yap, mereka sedang ketinggalan level, mereka sedang ketinggalan item juga. Jadi mereka harus bisa mainin tempo. Mungkin seperti tadi, di mana Albert yang diincar, menurut itu bukanlah target yang itu Aboy dan gak tumbang sama sekali nih dari Aboy nih. Untuk ke belakang Aboy mancing cewek maju, cewek bisa di counter langsung gak sih Om? Ya, sebenarnya Aboy memang nggak tumbang ya, cuman kita lihat perjuangan dari Baloy sih. Baloy di sini menjadi badan terus-terusan dan dia nggak boleh dibiarkan sendirian seperti itu terus-menerus. 08 ya track record yang buruk lah untuk Kaja, apalagi kan yang kita tahu Kaja sekali tarik dengan Defense Judgment di mid game, apalagi di late game ya wajib untuk dapetin 1. Oke, dan Lord yang sudah enhance ya, ini akan masuk ke arah bottom lane. Untuk pushnya nggak terlalu rapih dari Onyx, memang nggak 3 lane, tapi untuk bottom lane tuh bisa hancur juga. Dan Lordnya bisa di-clear seharusnya, menunggu inisiasi nih. Apakah Boots atau mungkin Keyboy yang akan maju duluan? Yap, Keyboy sudah ada di dalam area Baloy. tersebut. Tapi itu pada berbeda Baloy. Satu orang langsung ditarik begitu saja. Udah di portalnya pecah. Tapi sekarang satu orang tersebut Kairi masih berhasil kabur. Walaupun ada efekton yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia pun masih berhasil selamat. Tapi ceweknya memberikan damage yang begitu menyakitkan. Bootsnya sedikit lagi habis 1 SP-nya lagi tersisa. Andai tadi ada 1 basic damage dari Kadera. Tapi Kadera mulai flicker ke bagian depan. Dan cewek berhasil dihancurkan. Defense yang masih bisa dilakukan oleh Geek Fam. Masih bisa di-defense. Sekarang kondisi yang sama, 3 berbanding 3. Dengan Luke dan juga Nile yang tumbang. Nile-nya kena heavy spin Om. Ya selalu sih,
dari Kibo yang memecahkan semuanya ya. Dimana heavy spinnya yang mendapatkan target bagus terus-menerus. Dan ini follow up dari Onyx yang harus kita acungi jempol. Karena selalu juga ada follow up dari belakang yang akhirnya menumbangkan Nile. Iya, dan dari replay kita lihat mungkin tadi inisiasinya dibuka sama Onyx. Tapi ada dibuka sama Gig, tapi ada Immortal kan? Iya, dan juga lihat bagaimana dari Kibonya langsung menjepit dengan heavy spinnya. Dan follow up-nya Onyx ini yang harus ditakuti oleh Geekfam. Mereka nggak bisa berharap hanya ada 1 atau 2 pemain dari Onyx. Mereka pastinya harus sudah menduga bahwa bakal ada all-in dari tim Onyx. Ya, dan seperti ada miss barusan ya, dari BMI Battle Mirror Image, dari cewek dia ke arah tengah dan Kadera yang tahu udah nggak ada WON, langsung diflickerin, nggak pakai ragu sama sekali. Yap. Oke, dan kita reset kembali game ini. Hanya ada 2 best starters dari Geekfam yang harus tumbang. Ini buset dah, Geekfam belum dapat turret sama sekali Om. Belum. Satu pun ya. Masih bersih ya. Dan bukan Immortal yang dibeli oleh Kairi. Tapi dia ngebayanya itu ke Brute Force Breastplate. Karena udah delay juga tadi Immortalnya ya. Betul. Lagi pecah juga ya tadi ya. Tapi ya sisanya ya ini adalah item-item jahat terutama buat Albert ya. Divine Glaive ada, Holy Crystal ada. Kita tahu lah seperti apa nanti damage-nya ketika mengenai hero-hero yang tipis. Yap, tapi kedua marksman mereka udah full item Tarik. loh untuk sekarang. Dan juga sekarang Albertnya pun langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada bantuan sama sekali yang bisa diberikan. Karena Albert menghilang dengan begitu cepatnya. Lordnya kembali di setup lagi dan lagi-lagi dipegang final slash keluar bot. Buset, final selesai. Sakit banget. Vale mencoba untuk maju ke depan. Dan Red Look, Rampati flicker. masuk ke dalam tubuh dari Kairi. Tapi ada Aboy di bagian belakang mencoba untuk langsung masuk dan juga memberikan damage-nya. Tapi tempatnya berbeda. Ada Nile yang set up posisi. Melihat dari kejauhan belum mau untuk memunculkan dirinya. Karena Kadera ditugaskan. Kadera diwajibkan untuk bisa memberikan damage baru. Executor Revolution dari Nile itu sendiri. Ditarik dan sakit banget stunnya masuk semua blessing duet dari cewek yang langsung di counter. Lordnya bisa di secure, Nile bisa dapetin 1 kill, hanya bisa ngebait dari Immortalnya saja. Dan sekarang Geekfam harus defense kembali. Yap, itu dia. Sekarang Geek harus defense kembali, Om. Iya. Dan itu dia tadi memang Lord yang bisa di-counter oleh Geekfam ya. Cuman opening tadi sekali lagi dari Boots yang berani untuk langsung maju ke depan untuk meng-cancel pergerakan Aboy agar gak ada Feather Airstrike yang lebih lama lagi bisa dilepaskan. Dan ya dari Onyx, Albert jangan sampai keculik seperti tadi juga ya, yang kita bahas di awal ya. Siapa sih yang paling bagus untuk diculik? Ya, salah satunya adalah Albert. Ya, Karena tanpa adanya burst damage yang besar, dari Geekfam mereka bakal stay dengan 5 pemain. Yep. Mungkin dia nggak boleh ngebuka rumput lagi. Dia harus stay di posisi yang enak banget. Dan sekarang push yang dilakukan oleh Onyx. Final slash tampaknya. Buset, final slash-nya langsung connect. Tapi Feather Strike langsung dikeluarkan. Coba lihat, Nile-nya menghantarkan damage. Tapi masih ada 1 Winter di dalam tubuh. Dari Kairi dan shutdown pun tercipta. Hayabusa pun harus menerima hasil yang sama. Karena 1 untuk 1 dari masing-masing jago. Sudah menggila Kadera. Sekarang punya Roscoe Meteor. Tapi Baloski berusaha untuk pergi dari tersebut. Walaupun tadi ada damage dari Rockman sudah masuk ke dalam tubuhnya. Dan Lordnya masih berhasil ditahan begitu saja. Harus ditahan, harus sabar dulu karena Onyx belum bisa menabrak masuk secara habis dari best star utama yang dimiliki oleh Geekfam dan juga ditarik dan Divine Jump. Tapi pada saat juga kembali Kiboy masih berhasil selamat 1 hit terakhir. Dan juga Kiboy masih berhasil kabur dari area tersebut tapi tidak untuk Boot karena Boot sama kehilangan the plastic duet dikeluarkan oleh cewek. Geekfam masih bisa mendefense kembali. Masih strong. Kehilangan best turret di mid lane bukan menjadi akhir. Nile, pertukaran yang sangat-sangat ajaib. Bisa dapetin kill ke arah Kairi yang udah pakai Winter, Om. Wow, ya. Dan dari Geekfam sekarang mereka tinggal menahan ya. Karena sebenarnya dengan sama-sama item yang sudah selesai seperti ini. Tinggal seberapa konsisten mereka untuk tidak membuat kesalahan. Ketarik lagi tampaknya, Pak. Ya, gak bisa. Untuk Albert, apabila Albert yang ketarik ini, possibility untuk dia hilangnya gede banget. Late game. HP-nya lembut banget masalahnya. Wow. Oh ini Straight push kah? ini bahaya banget. Weh, tuh ada konsil, tapi masih gagal. Ya, dia nggak ada tariknya juga baru dipakai tadi buat ngambil ke arah Albert. Dan best turretnya terekspos di area mid masih belum bisa untuk didapatkan juga. Geekfam bisa dapat momentum yang sangat-sangat baik. Lihat dari goldnya. Dari perbedaannya tadi hampir 8.000 max-nya. Sekarang mulai ditarik Om ke angka bahkan hampir 2.000 doang. Ya ini sudah menginjak di late game ya. Jadi satu kesalahan sekecil apapun ini akan nge-punish tim yang harus terpick off tadi. Dan ya harga mahal harus diberikan oleh Onyx sekarang. Dan mereka harus berhati-hati banget ya. Secara dari tim Onyx mereka belum menemukan cara untuk bisa menumbangkan Aboy. Ini adalah pemain yang selalu bisa menjaga jarak semenjak tadi. Dan kita belum melihat siapa yang berani untuk melompat ke belakang. Karena Aboy pengawalan dia ini sangat ketat. Di sampingnya misalnya ada Luke atau bahkan ada Baloy sendiri. Oke. Objektif selanjutnya Lord yang sudah evolve ada di arah top lane. Ini bottom lane akan menjadi pressure juga karena
Onyx dia udah hancurin base turret dari Geek Fam. Maka Super Minion akan menjadi pressure tersendiri. Lihat, Minion di bawah menang dari Onyx. Tapi tanpa ragu, Geek Fam dia masih langsung ke setup ke arah Lordnya. Nggak boleh sampai Lordnya dipegang sama Onyx. Apalagi Luke lumayan sustain buat tahan damage dari Lord. Dia nggak ada masalah. Tapi inisiasi dari Onyx, perhatikan Keyboy. Karena Keyboy dari tadi selalu bisa dapetin momen dengan flickernya ke arah Nile. Yap, Keyboy yang mulai maju perlahan, tapi pasti di map ada pergerakan Nahel tadi. Ya saling tunggu sih, dan ini nunggu inisiasi. WWW di Baijal Pedang ditarik, tapi udah ada satu Final Slash. Menggagalkan hal yang begitu baik yang sudah disusun oleh K-pop. Tapi baru sadar WWW langsung diaktif begitu saja. Ceweknya masih berhasil kabur di atas tersebut. Dan juga Albon berhasil mendapatkan Nahel. Tapi cewek untuk kali pula 9 tidak ada DPS lagi dimiliki oleh pemain dari Onyx. Itu lagi tapi ada satu rider rapat yang tidak kena. Bursa bisakah dia bertahan, masih modern rapat, tapi Bursa berhasil langsung dihilangkan. Ada 2 player yang hilang dari Onyx sekarang, tapi Lordnya bisa saja diamankan oleh K-pop karena Onyx begitu mengeri untuk masuk ke dalam setup ini. Wah, nggak dikasih lepas kayaknya karena ada Kairi yang punya power dari Retribution dan udah mulai dibuka lagi oleh Keyboy. Di bagian depan dia cari vision, ditarik Pak. Wow, efek kedua dari Lord tadi mengganggu itu semuanya. Ada Kairi di area tersebut, Reda rapati tapi Keyboynya masih berhasil selamat. Bahkan Albert kali ini Kairi. ingin maju ke bagian depan tapi Kairi mencoba untuk bisa sneaky peeky. Albert, Rockwave dikeluarkan balik mencoba untuk maju, mencoba untuk bisa mendapatkan tapi Lordnya belum kereset sejauh ini dan sekarang waktunya Lord kereset. Semuanya pun terulang kembali. Ke reset Lordnya, Geek Fam harus mundur. Top lane dan bottom lane yang masih nggak rapi. Ya betul, itu memang ini adalah keputusan yang diambil oleh Geek Fam bagus ya. Karena kita melihat bagaimana untuk top dan bottom lane ini lagi di-push oleh minion sebenarnya. Kalau mereka memang masih memaksakan, ada kemungkinan mereka bisa dapetin Lord. Tapi ada kemungkinan kecuri. Dan kemungkinan kecuri ini yang tidak ingin didapatkan oleh Geek Fam. Apalagi Kairinya masih ada dan posisinya nggak kedetek tadi. Nggak ada yang bisa buka juga. Kondisinya sisa ada Kadera dan juga Aboy tadi yang megang Lordnya. Kalau Kadera buka vision, itu akan instant kill juga dari damage Kairi harusnya cukup. Dan sekarang menjadi sama lagi. Menjadi turun lagi temponya. Setup dari Lord mungkin dilakukan oleh keduanya. Tapi nampaknya Onyx nggak mau megang Lord. Dia nggak punya sustain hero ya. Onyx bakal menunggu dulu ya. Menurutku ya yang terbaik adalah menunggu bagaimana pergerakan dari Baloisi juga. Karena berulang kali, setiap kali ada yang bisa dipatahkan oleh Geek Fam adalah ketika inisiasi dari Baloisi mulai dan dia berhasil untuk narik satu dan dieksekusi pemain tersebut. Oke, Nile udah show di arah top lane. Posisinya udah ke-expose dan Onyx udah dapat sedikit informasi. Tapi banyak banget bush yang belum dibuka dan posisi 3-2 mungkin bisa jadi dilakukan oleh Geek Fam juga. Sementara damage utama dari Nile ini harus benar-benar on target. Jangan ke arah cewek karena masih ada Wind of Nature. Mungkin ke arah Albert ataupun ke arah Kairi langsung straight ke arah belakang. Oke, tapi kalau kita bahas seperti itu ya, Onyx mereka juga masih less damage loh tadi. Ketika ada Blazing Duet yang dipakai selama masih ada Wind of Nature aman saja. Buset, Baloiskin masuk ke dalam sebuah lebay begitu mengerikan dan hilang. CWF-nya langsung hilang. Tidak ada DPS dan ini ada kesempatan yang baik untuk Geek Fam. Mereka bisa melakukan sebuah tim baik begitu baik. Tapi Nael ada satu Shadow tadi bisa untuk mengucai dan Buset langsung down. Menit ke-24 coba lihat respawn time-nya 65 detik. Lordnya, Nile! What? Nile hilang, gak ada power retribution. Geek Fam, dia masih pede dengan langsung setup ke arah Lord, namun harus ada satu player yang ditugaskan untuk mundur ke arah belakang. Dan lihat posisi dari Kairi yang dicari terus-terusan Baloiski, dia nggak dapat informasi dan wow, terbuka nampaknya semua mata langsung menuju ke arah Kairi. Yap, ada satu flicker tadi keluar oleh Kadera di virus spesial, tapi sepertinya Kairi masih berhasil kabur dan sebut. Loh, Flicker berusaha untuk bisa langsung maju ke depan, tapi Kairi masih berhasil selamat. Bahkan kali ini Keyboy lah yang harus berkorban. Karena demi Kairi, Keyboy lah yang harus hilang di area tersebut. Lordnya kembali di setup, namun Albert ada di posisi yang sangat-sangat baik. Dia nggak terekspos. Dia bisa makan ke arah Kadera ataupun Aboy. Udah mulai kelihatan nampaknya. Wah, kelihatan semuanya ketahuan sini. Tapi Luke langsung pasang badan. Tidak mungkin Luke langsung hilang dengan satu rock wave dengan HP setebal itu. Ya. Lordnya tetap dipegang karena dari keduanya Kairi memang masih ada power retribution. Tapi jangan lupa, Nile sebentar lagi spawn. Lihat pokingan damage dari Kairi ke arah Luke tuh nggak berasa dan Konsil mau dimakan nampaknya. Yap. Itu dia Luke-nya langsung pasang badan pada depan. Tapi sekarang Albert harus melakukan rock wave-nya. Karena udah nggak kondusif lagi Kadera. Tapi Luke-nya tertinggal sedia di bagian belakang. Dan juga Kadera berusaha untuk bisa menghantarkan damage masuk ke dalam tubuh dari Lord. Tapi dari Luke-nya langsung down. Tapi Baloski juga langsung hilang. Dia tersebut Kairi akankah dia bisa bertahan? Karena untuk sekarang dari Baloski langsung hilang. Tapi sudah lejap lah sudah Baloski sejauh ini. Keyboy-nya pun langsung masih belum respon sejauh ini. Dan juga Kairi again. Walaupun Kairi hilang, tapi untuk sekarang Albert tertinggal sendiri. Mereka kehilangan 3 player.
3 lawan 4 kali ini kondisinya karena Keyboy yang akan spawn sebentar lagi. Lordnya bisa diamankan oleh Onyx. Satu yang hilang Baloyski. Dan defense seperti apa dari Geek Fam sekarang Om? Yes, ini Geek Fam mereka bisa potong di depan ya sebelum membiarkan Lordnya masuk ke dalam base mereka. Karena Kairi tanpa Kairi dan juga Albert, ini damage-nya hanya mengandalkan cewek seorang diri. Tersisa Roamer dan juga Fighter yang hanya memiliki satu item attack dan sisanya adalah item defense. Jadi ini kita masih akan melihat menit 30-an, next Lord. Karena ini bakal ke-reset semuanya. Waduh, ini kayaknya memang pressure bahkan ada di Geek Fam loh. Dia bisa nge-flanking dan Keyboy yang harus buka semua bush-nya dulu. Mereka menang dari segi jumlah, apalagi dari damage deal-nya. Ini masih bisa dikuasain oleh Onyx dan konsil dari Keyboy ke arah belakang seperti yang mau dimakan dari Luke. Yap, Luke ya masih tahan dari bagian depan, tapi Keyboy. Kadira. Happy spin, Kadira masih dihancurkan, tapi sekarang masih ada Immortal di dalam tubuh dari Kadira. Akankah Kadira masih berhasil kabur dari tersebut, tapi Kadira gak sempat bisa menggunakan lagi karena WON-nya. Walaupun dia udah mengganti satu item tersebut, dan sekarang Lordnya masih berjalan begitu bebas untuk bisa masuk ke dalam pertahanan dari Geek Fam. Wah, Baloynya spawn, Baloy spawn, dan sekarang push-nya menjadi 3-man push dari Onyx. Baloynya udah langsung konsil, dia coba cari posisi flickernya gagal, masih nggak dapetin target apapun dan bisa langsung counter oleh Boots. Wah, itu final strike belum ada dikeluarkan, tapi sekarang Nail yang terkipas, Lordnya hadir, Federal Strike langsung digagalkan begitu saja, bahkan sekarang ada Winter Trajan untuk bisa menyelamatkan diri, tapi Aboy tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi karena Lordnya sudah masuk sebagai lawan dan cewek sekarang dengan satu blazing duet. Onyx mengabarkan game yang pertama. Onyx yang bisa secure game pertama, cukup dramatis. Geek Fam dengan defense yang